Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Umroh reguler Star Jakarta. Estimasi keberangkatan Oktober tahun 2024. Start from 25,5 juta. DP 5 juta. 9 hari. Harga sudah termasuk tiket PP Jakarta Jaya. Ikuti proses umroh. Hubungi 082311629664. Alhamdulillah, saya Babe Aldo dan rekan saya Niko dan juga abang kita nih, saya Iskandar Tanjung. Abang Iskandar Tanjung. Jadi kebetulan kami hari ini sudah melakukan investigasi lapangan mengenai laporan Bang Iskandar Tanjung ini 4 tahun lalu ya Bang? 4 tahun lalu. 4 tahun lalu tentang dugaan tindak pidana penggelapan uang itu ya? Iya betul, DJPL. DJPL yang melibatkan terduganya ini salah satu tokoh penting di sini. Jadi mantan Bupati Bintan yang sekarang jadi gubernur. Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Gubernur Kepulauan Riau. Ansar Ahmad. Ansar Ahmad. Dan angkanya cukup fantastis. Itu 168 miliar. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bagaimana prosesnya, silakan Bang Iskandar menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Iya, saya Ahmad Iskandar Tanjung, saya dari DPD Kepri LI Bapan. Nah, hal ini sudah saya laporkan selama 4 tahun kurang lebih, menghabiskan anggaran sebesar 200-300 juta rupiah. Batam, Jakarta Batam. Hal ini sudah saya laporkan ke KPK, ke Mabes Polri, ke Kejaksaan Agung, bahkan ke Istana. Di sini ada perintah Mensesnek mengatakan meminta kepada Jamintel agar melakukan penyelidikan terhadap 44 perusahaan tambang yang ada di Bintan. Kemudian bulan Maret 2024 ada pemanggilan Kejaksaan Agung Jamintel kepada Inspektor Bintan. Nah, di sini ada data BPK 2016. Di sini dikatakan bahwa 145 miliar di Bank BNI BPR Bintan tidak ditemukan DJPL-nya. Tahun 2016. Tahun 2018 muncul lagi audit BPK. 2020 muncul lagi. Tapi di sini yang paling penting data supervisi KPK. Ini dia. Di sini dikatakan 168 miliar dana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi DJPL itu yang bisa mengambil dana itu pimpinan perusahaan sama mantan Bupati Bintan pada saat itu, yaitu Ansar Ahmad. Selain yang dua ini, dana itu tidak bisa diambil. Tadi saya dengan Bang Niko, dengan Bang Edo melakukan investigasi di lapangan. Ternyata dana 168 miliar itu tidak ada rebursasi dengan jumlah 63 perusahaan tambang. Ini dia. Ini dah 63 tambang PT. 63 PT tambang dengan dana 168 miliar tidak ada rebursasi dan itu raib. Baik di BNI maupun di BPR Bintan. Di sini ada surat dari Intel Kejagung mengatakan bahwa laporan LI Bapan DPD Kepri Saudara Ahmad Iskandar Tanjung ada perbuatan melawan hukum DJPL 44 perusahaan tambang, ada perbuatan melawan hukum dan kerugian negara.
Jam Intel telah selesai melakukan penyelidikan. Dan kemarin saya dengan Deoli Payumara langsung ke Kejagung Jampisus. Jampisus berjanji 1 bulan namanya, mungkin setelah tanggal 17 Agustus 1 bulan, akan memanggil saudara Ansar Ahmad, mantan Bupati Bintan yang sekarang menjadi Gubernur Kepulauan Riau. Ada yang menanyakan? Jadi itu 1 bulan akan memanggil mantan Bupati Bintan sejak kapan? Terhitung sejak tanggal berapa? Sejak bulan Juli kemarin, bulan Juli, Juli ya. tanggal 12. Itu dari Jamintel ya? Jampisus. Oh, Jampisus. Jam Intel sudah selesai. Jam Intel sudah selesai tugasnya melakukan penyelidikan. Jadi sejauh ini Abang tadi sudah melaporkan ke Mabes, ke KPK, KPK, Kejaksaan Agung, bahkan ke Presiden. Dan itu baru hanya jadi jaksa ya? Yang menanggapi Jaksa Agung melalui Jam Intel. Karena kenapa Jaksa Jam Intel? Atas perintah Mensesnek Oke. tahun 2021. Lalu langkah apa yang akan dilakukan? Saya sudah menelpon Deoli Payumara. Tanggal 18 Agustus nanti kami akan menanyakan kembali, mendorong kembali supaya dilakukan penyidikan, pemanggilan terhadap mantan Bupati Bintan, Saudara Ansar Ahmad. Itu. Dan mungkin kalau boleh nambahin, Ya. memang dalam proses penegakan hukum ini kita mengharapkan pihak manapun itu, baik KPK maupun kejaksaan atau kepolisian, agar segera menindak dengan tepat dan cepat gitu. Karena kalau ini ditunda-tunda, ini yang saya takutkan, konstelasi politik ini sedang memanas. Ya, ini kan mau pilkada apa semua, apalagi yang bersangkutan katanya Ikut 2 kali. ikut 2 kali. 2 kali Jadi, putaran. ini bisa membuat konstelasi politik sangat tidak kondusif untuk daerah sini. Ya, karena rakyat sudah melihat ini. Ya, orang bisa membuat emosional sebagian orang yang begini. Apalagi kalau melihat ada dugaan juga politik dinasti yang dilakukan si Ansar Ahmad ini. Karena Bupati Bintan yang sekarang ternyata anak beliau katanya. Ya, itu yang informasi yang saya dapatkan. Jadi supaya konstelasi politik ini bisa tetap kondusif, kami berharap sebelum ada pergerakan yang lain dari masyarakat, pihak kejaksaan maupun kepolisian atau KPK segera mengambil tindakan. Terima kasih. Bang, Ya, ya. itu tadi boleh dibacakan Bang yang dari Jampitsus itu ya? Jam Intel. Jamintel ya? Iya. Bahwa akan segera memeriksa Ansar Ahmad. Oh bukan, di Jam Intel ini mengatakan setelah hasil intelijen ternyata ada perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Gitu. Lalu Tadi Bang nanti diminta kutukan itu Boleh. aja, boleh? Oh ini sifatnya rahasia, Bang. Nah, nggak boleh diekspos. Jadi Tadi kerugian rahasia negara ya? tadi Bang? Iya, di sini ada tulisan rahasia. Boleh dibaca dulu? Oke. Enggak, kerugian negara tadi Bang? Berapa yang besarnya Bang? Nah, kalau kerugian negara tadi itu hasil supervisi KPK 168 miliar dananya raib. Dananya raib. Kalau di audit BPK 2016 145 miliar dananya hilang. Di BNI maupun di BP Bintan. Itu. Ya. Bang Iman, tolong dibacakan Bang. Jadi ini ya, ini diteken oleh Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Mantovani, bulan Mei tahun 2024. Kesimpulannya adalah berdasarkan pada analisa hukum dan kesimpulan di atas, kami tim Opsin berpendapat bahwa Labdu dari DPD Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara Bapan, Saudara Ahmad Iskandar Tanjung, mengenai laporan 44 perusahaan tambang tidak diketahui keberadaannya adalah adalah perbuatan melawan hukum. Ditemukannya perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Sehingga tim pelaksana intelijen mengajukan usul saran kepada pimpinan agar laporan pengaduan tersebut ditindaklanjuti ke Pisus Kejati. Nah, ternyata rekomendasi ini tidak nyampe di Kejati. Alasannya apa? Alasan tidak nyampe. Ya itu yang kami pengen tahu juga. Gitu. Ya jadi ada sesuatu mungkin ada apa dengan kejaksaan tinggi sini. Nggak nyampe atau sampai tapi pura-pura nggak nyampe. Nah itu kita nggak tahu itu. Karena mungkin kalau saya ngelihat peta Bintan ini kan geografinya ya itu aja pemainnya mungkin. Ya bisa jadi banyak kemungkinan itu. Mungkin sudah sampai tapi dibuat nggak sampai, atau memang nggak sampai
atau pura-pura nggak sampai, wallahu alam. Dan itu kita mau kejar itu. Ada apa dengan Kejaksaan Tinggi di sini? Baik Pak Kanjung, saya coba mempertanya. Ya, Tadi saya dengar itu kan sudah 4 tahun 4 tahun lamanya. dilaporkan. Betul. Tahun 2000, Di dalam 2020. bentuk laporan tadi Iya. itu juga sudah disampaikan sampai ke istana. Pak. Iya. Nah, apakah terkait laporan ini ada kepentingan politik Nah, di dalam hal ini? itu dia, banyak sekali pertanyaan itu saya dapatkan di Jakarta maupun di sini. Sampai saat ini saya masih aktivis murni. Saya melakukan tupoksi saya sebagai Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara. Ini lembaga. Saya tidak ada kepentingan politik, tidak ditunggangi politik, bukan dewan, bukan kader. Saya asli aktivis. Nah, pertanyaannya, kenapa Bang Babe Aldo ada di sini, Niko Sulalaya ada di sini? Ini kan aktivis nasional ini. Silakan cek di Google. Saya panggil mereka karena saya lihat hukum di negeri ini kan tumpul. Jadi saya panggil mereka supaya no viral no justice atau no viral no proses. Ya, alhamdulillah mereka bersedia membantu saya. Tadi kita sudah investigasi. Nanti untuk selanjutnya nanti bisa dicek di kanal YouTube Babe Aldo. Iya, karena jujur aja Bang, saya sama Niko kalau memang murni kepentingan rakyat kami mau bantu karena memang itu ideologi. Boleh percaya boleh enggak sih. Ya itu hak kalian mau percaya atau enggak. Kalau masalah abang yang menolak vaksin ya? Saya menolak mandatory vaksin. Ya, saya menolak mandatory vaksin, bukan menolak vaksin ya. Jadi intinya saya datang ke sini karena tidak ada kepentingan politik. Kalau andai kata Pak Iskandar Tanjung ada kepentingan politik, saya nggak mau datang. Saya sudah capek jadi penjilat-penjilat politik. Saya, Pak. Ya, ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi dari 44 perusahaan Tambang. tambang ya, Ya, itu bisa dijelasin, disebutkan perusahaannya diantaranya ya. perusahaan apa aja. Yang kedua bergerak di bidang tambang apa aja, Ya, namanya kayak seperti itu. Yang berikutnya ya. mekanisme perusahaan-perusahaan ini dalam menyetor dan dana JPL tadi ya. DJPL. Nah, itu ke bank seperti apa nih? Apakah per bulannya atau seperti apa dalam penyetoran itu? Mungkin bisa dirata-ratakan dalam satu perusahaan itu bisa menyetor berapa Iya. ya. Dan mereka di Bintan itu kelola umpamanya satu perusahaan Iya. berapa hektar gitu Bang. Jadi bisa dijelaskan. Jadi begini Bang, mekanisme seperti apa saya tidak begitu paham. Tapi di sini hasil supervisi KPK salah satunya adalah PT Bina Dompak Indah. Itu luas hektarnya 342 hektar tahun 2011. Ini dia, silakan foto untuk dokumentasi. Nah di sini ada totalnya, ada yang 3 miliar, ini boksit. Oke, cukup. Ya. Jadi begini kawan-kawan sekalian, adanya dugaan tindak pidana korupsi melalui audit BPK awalnya dari sini, SK Bupati tahun 2007 yang diteken oleh Ansar Ahmad. Itu menjelaskan tentang apa SK itu Pak? Ini mengenai boksit, DJPL sama dana CD. Per tonnya berapa duit, buat masyarakat berapa duit, DJPL berapa duit. Kemudian masuk lagi peraturan bupati, ini lebih kuat lagi. Begitu masa aktifnya habis tahun 2015, masuklah data BPK tahun 2016. Nih. Dia kan habis 2015. Ya. Ya. 16 masuk nih audit BPK. Itu cukup. Ada lagi? Bang, sejauh ini dari laporan-laporan abang, apakah memang mengarah ke Ansar Ahmad sebagai dugaan abang yang melakukan tindak? Ya memang ke dia, memang harus dia. Kenapa harus dia? Karena yang bisa mengambil dana tadi beliau dan pimpinan perusahaan. Memang harus dia. Dia harus bertanggung jawab dalam hal apa? Dalam kasus ini. Nah ini Bu, mungkin Bu bisa diluruskan Pak. Ya, Tadi Abang bilang bahwa
dana ini raib. Iya. Nah, untuk bisa mengambil dana itu harus dua orang bersangkutan. Betul. Iya, Bukan yang bersangkutan, pimpinan perusahaan pimpinan perusahaan sama bupati, mantan bupati ya. mantan bupati pada saat itu. Berarti logikanya dana itu masih ada. Dan itu tidak ada. Dana itu hilang. Jadi audit BPK melakukan audit ke Bank BNI dan BPD Bintan ya. BPR Bintan. Kepri. Bukan Bintan, bukan Kepri. Ini jangan salah. Bank BNI di Bintan sama BPR Bintan. Dua bank tadi dana itu tidak ada. 145 miliar. Tidak ada. Hasil penelusuran dari Abang selaku lembaga independen, Iya. penelusuran dari perusahaan-perusahaan, Iya. itu mereka story-nya kemana? Ada bukti transfernya atau seperti apa? Maaf, bukan begitu pertanyaannya. Maaf, ini sudah sangat jelas. Ini yang audit bukan kita, BPK. BPK. Artinya, Saya paham Pak, Iya. untuk memperjelas saja. Hmm. Ini kan Abang udah dapat data-data nama-nama perusahaan. Iya. ini. Untuk bisa meyakinkan Abang sekaligus, berarti Abang juga selaku badan independen menelusuri juga mungkin ada sampailah untuk perusahaan. Ada buktinya Pak atau apa? Seperti itu. nggak perlu Pak, karena sudah BPK sama KPK. BPK, itu. Kalau sudah ada lembaga yang lebih tinggi dari kita untuk Ngapain kita menyelidiki, investigasi lagi? ngapain kita menyelidiki? Nah. Dan data itu resmi dari BPK dan KPK. Iya. Tapi kan dana ini kan keluar berarti terjadi transaksi ya. Ya itu yang lagi kita mau cari. Nah, itu dia. Itu yang kita mau cari. Dana ini kemana? Kemana ada dana itu? Dana ini kemana? Betul. Dana perusahaan ini kemana? Dana ini hilang di bank atau dimakan orang bank atau dimakan siapa? Nah, itu Tapi dia. yang bertanggung jawab penuh di situ adalah Ansar Ahmad. Itu dia. Berarti kalau yang pimpinan itu pimpinan bank atau apa? Bukan pimpinan PT, setiap PT. Staf PT berarti. Setiap PT. Oh, berarti Berarti direktur utamanya. oh, gitu. Kalau artinya dana ini hilang, Iya. dicek di bank gitu kan, Iya. hilang. Iya. Berarti kalau hilang, apakah dana ini sebelumnya sempat masuk? Oh, jelas. Iya. Sempat masuk Iya. itu. Iya. Berarti kalau sempat masuk hilang, berarti kan kita harus cari bukti Butuh selanjutnya. Ya itulah kenapa kami meminta baik pihak kejaksaan maupun KPK ataupun Polri, Iya. ini data sudah ada, penyelidikan sudah ada, Sudah jelas. ya. data yang uang ini kan terjadi perbedaan kan antara BPK dengan supervisi. Iya, Kan betul. Iya. Betul. Nah, itulah kenapa kami berharap kalau di sini kejaksaan segera memanggil Ansar Ahmad, segera memanggil, tanyakan sama dia, karena di sini nggak main-main loh. Kalau total itu kan yang awal 140 sekian miliar, Iya. ya, 145. 145 dan 168. Yang 2018 2018 168. KPK. Terakhir Bang, Iya, terakhir KPK. ini apa harapan Abang selanjutnya dalam aparat penegak hukum kita? Saya selaku DPD melaporkan. Ya, saya meminta kepada Jampitsus bahwa tugas Jam Intel sudah selesai. Sudah selesai melakukan penyelidikan. Nah, sekarang tugas Jampitsus untuk melakukan penyidikan, pemanggilan terhadap mantan Bupati Bintan, Ansar Ahmad. Supaya ini jelas kemana dana itu. Artinya itu harapan Abang di aparat penegak hukum ya? Jelas. Oke, untuk Kejati Kepri bagaimana? Saya sudah surati Kejati Kepri, sampai saat ini tidak ada respon. Gimana respon ya? Iya. Kapan itu Bang? Penyerahan terhadap Kejati Bang? Kejati mengatakan bahwa dana di JPL itu tidak ada tindak pidana hukumnya, perbuatan melawan hukum. Kejati siapa? Waktu itu mantan Kejati, Gary Rashid. Waktu itu, iya, Laporan yang terbaru ini ke Kejati ada nggak? tidak ada. Tapi masih laporan lama ya. Masih ya betul, Sampai saat ini tidak ada di pengadilan mereka ya. tidak ada, Bahkan ada keputusan dari Kejati sini kok bilang nggak ada tindak pidana penyelewengan. tidak ada. Jauh berbeda ya? Jauh berbeda, dan itu sebagai aktivis kita kan jadinya penasaran kenapa beda ya. Ada lagi, sudah menyebut Ada perbuatan melawan hukum. Ada. Jam Intel Bintang 3 mengatakan ada perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Yang bisa Bukan saya mengatakan, mengakibatkan. Jam Intel mengatakan, Bintang 3. Oke, cukup. Oke. Siap. Satu lagi. Oke, siap, Pada siap. saat waktu pemanggilan Terakhir. Inspektorat Bintan, Ya. itu hasilnya ada nggak dikasih sama kita ya? Oh, itu tidak ada. Nggak ada. Ya? Tidak ada. Hasilnya gimana? Apa mereka minta keterangan? Pihak penegak hukum tidak akan pernah menyampaikan kepada Dumas, pelapor Dumas.
tidak akan pernah. Yang apa berarti sudah dipanggil Bang ya? Iya, jelas. Lama ya. Berarti Iya. yang lama lah ya, inspektorat yang lama ya. Iya. Belum pada saat Ansar Ahmad Iya. ya, Bupati. Oke, terima kasih kawan-kawan. Oke, makasih kawan-kawan. Mudah-mudahan segera selesai masalahnya. Dan Dokumentasi sama bangsa. Karena Iya, iya. jarang-jarang juga jumpa kan. Daftar yang perusahaannya tadi. Wah, Berarti yang perusahaan itu semua ada di Bintan semua. ada di Bintan semua. Iya, di Bintan semua. Terima babe. Ya, babe. FF2 penghemat bahan bakar. Solusi untuk BBM. Segera dapatkan produk FF2. Bukti Fuel Fortifier atau FF2 penghemat bahan bakar. Dengan produk FF2 ini, bahan bakar menjadi lebih irit dan performa mesin lebih bagus. Yakin nggak mau coba FF2? Yakin BBM saja cukup. Yakin dengan kualitas BBM-mu. FF2 adalah formula canggih berteknologi nano. FF2 bereaksi dengan memecah molekul BBM. Untuk pembelian penghemat bahan bakar ada link di deskripsi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal